Terlihat Lia mantan pacarku yang montok itu membantu ayahnya yang bernama Kang Kaloy mengelola bisnis B2 gulingnya. Karena kemontokannya banyak sekali pejantan yang menatapnya hingga diusir oleh Kang Kaloy. Kailangan magkakasama yon. Tidak berapa lama terlihat seorang wanita yang gak kalah montok menemui mereka yang ternyata istrinya Kang Kaloy yang bernama Avanza yang baru pulang dari Dubai karena kontrak kerjanya telah berakhir. Tampak Kang Kaloy senang dengan kepulangan istrinya itu karena mungkin ada kesempatan mendapatkan barangnya lagi. Tapi Lia justru tampak tak begitu senang dengan kepulangan ibunya. Malamnya, Kang Kaloy ingin meminta barangnya Avanza dan menginginkan hubungan mereka baikan seperti dahulu. Tapi ditolak oleh Avanza karena Kang Kaloy telah mengecewakannya dengan bermain dengan banyak janda pirang, bosku. Tanpa sengaja, perbincangan mereka dikupingi oleh Lia mantan pacarku itu. Keesokan harinya, tampak seorang pemuda pirang teman SD-ku yang bernama Kang Jonathan melamar kerja di tempat mereka. Avanza yang mungkin melihat ketampanan Jonathan itu pun langsung menerimanya. Di sela kesibukan bekerja, tampak Jonathan juga terpukau oleh kecantikan dari mantan pacarku itu. Melihat tingkahnya itu, Jonathan langsung ditegur oleh Kang Kaloy yang memperingatkannya agar jangan macam-macam sama mantan pacarku itu. Malamnya, tampak seorang karyawannya Kang Kaloy mengintip Lia sedang mandi. Beruntung perbuatan pria itu diketahui oleh Jonathan dan langsung menghajarnya. Ketika pulang dari sekolah, Lia diganggu oleh pemuda lain yang memaksanya mengajaknya berjalan. Tapi beruntung Lia mantan pacarku itu sekali lagi ditolong oleh Kang Jonathan. Atas jasanya itu, Jonathan pun diundang makan bareng dan mendapat ucapan terima kasih dari Kang Kaloy. Jelas tampak Avanza dan Lia agak terpukau oleh Kang Jonathan. Tanpa sengaja, Lia melihat tiket pesawatnya Avanza yang ternyata telah pulang dari Dubai 2 minggu yang lalu. Tiket itu membuatnya curiga, membuat Lia langsung memberitahukan kepada ayahnya. Tapi ayahnya menganggap Avanza waktu itu sedang mengurus sesuatu. Dan ternyata benar sekali, bosku. Malamnya tampak Kang Jonathan dan Avanza bertemu di belakang dan langsung mengadakan pertunjukan barongsai yang lumayan seru, bosku. Ternyata Avanza ini melonnya tak kalah dengan Lia anaknya yang membuat Mimin ikut terbuai. Tampak Lia ke kamar kecil dan untuk mempertunjukkan barongsai mereka telah selesai. Sedang bekerja, tampak Lia merekam Kang Jonathan pirang itu, tapi aksinya dilihat oleh ibunya dari belakang. Kang Jonathan yang terlalu bersemangat kerja itu pun terluka jarinya dan keluar kecap. Melihat itu, Lia pun menghisap kecap di jarinya Kang Jonathan. Karena tak tahan api cemburu, Avanza pun langsung memarahi Lia mantan pacarku itu. Tapi di luar dugaan, Lia dengan berani mengatakan kepada ibunya jika dia menyukai Jonathan yang merupakan simpanan ibunya itu. Ako may gusto kay Jonas. Di luar nurul, Lia kemudian sambil melihat video Jonathan sambil membayangkan sedang bermain barongsai bersamanya. Jadi pengen juga membayangkan Lia mantan pacarku, bosku. Malamnya, Jonathan ternyata sudah janjian lagi bersama Avanza dan mereka melakukan pertandingan barongsai lagi di tempat mandi dan diketahui oleh karyawan lain. Lia kemudian menguping dan mengetahui jika benar ternyata ibunya mempunyai hubungan dengan Kang Jonathan cowok pirang yang disukainya. Dan tak lama kemudian, Jonathan dan Avanza mengadakan pertunjukan barongsai lagi, bosku. Emang kuat juga si Avanza ini. Tapi kali ini pertunjukan barongsai mereka disaksikan dan digerebek oleh Lia sendiri. Ketika Kang Kaloy sedang menyiapkan sarapan pagi buat Avanza dan Lia, tiba-tiba dari kamar muncul Kang Jonathan. Sontak membuat Kang Kaloy marah besar, tapi Avanza malah melindungi Kang Jonathan. Karena saking kesal dan marahnya, Kang Kaloy pun pergi meninggalkan mereka lalu bermain dengan janda pirang simpanannya. Avanza kemudian memperkenalkan kepada karyawan lainnya bahwa Kang Jonathan adalah bos baru mereka. Terlihat Kang Jonathan sebagai bos baru sangat cerewet dan tak disukai oleh karyawan lainnya. Melihat tingkah Kang Jonathan yang sok sekali, Kang Kaloy pun mengusirnya. Tapi dia malah balik diusir oleh Avanza. Dan Kang Kaloy pun terpaksa pergi dari tempat itu dan mengatakan usaha mereka akan sepi tanpa resep rahasia darinya. Minerva? Demi membalaskan dendam ayahnya, tampak Lia mantanku sedikit menggoda Kang Jonathan. Tindakan itu diketahui oleh ibunya yang memperingatkannya.
Tanpa resep dari Kang Kaloy, ada sebagian pelanggan yang komplain karena rasa daging jualan mereka tak seenak dulu, yang membuat usaha jualan mereka semakin sepi pembeli dan pelanggannya pergi karena tingkah sok hebat dari Kang Jonathan. Avanza sedang keluar dan Kang Jonathan sedang mengocok singkongnya sendirian dan tanpa sengaja dilihat oleh Lia. Kang Jonathan menyuruhnya pergi agar tidak kelihatan oleh ibunya, tapi Lia, mantan pacarku, malah menutup pintu yang membuatnya dihajar oleh Kang Jonathan. Karena kebiasaan, si Jonathan ini ketika ada kesempatan selalu menyeret Lia dan memaksanya bermain barongsai dengannya, hingga suatu ketika diketahui oleh Avanza dan langsung menghajar si Jonathan ini. Jonathan yang tak mau disalahkan itu pun mengatakan jika Lia yang menggodanya terlebih dahulu dengan memperlihatkan HP kepadanya. Melihat itu, Avanza pun langsung memarahi putrinya itu. Tapi Lia mengatakan jika video itu telah diedit oleh Jonathan dan mengancamnya jika dia menolak bermain barongsai, maka dia akan menyebarkan videonya itu. Mendengar itu, Avanza sadar keluarganya hancur gara-gara kehadiran Kang Jonathan di keluarganya dan mengancam akan memasukkan Kang Jonathan ke penjara atas perbuatannya itu. Merasa terancam, akhirnya Kang Jonathan ini menghabisi Avanza dan kabur. Sementara Lia pergi melaporkan kejadian itu kepada ayahnya dan langsung pergi menghajar Kang Jonathan. Tampak Kang Jonathan bukanlah tandingan ayahnya Lia yang berbadan besar itu. Hingga pada akhirnya Kang Jonathan pun dihabisi dan dipanggang layaknya B2 oleh Kang Eloy. Tampak Kang Kaloy tidak menyesali perbuatannya walaupun harus berada di penjara. Sementara Lia sangat sedih atas semua kejadiannya yang menimpa keluarganya, dan film pun berakhir, bosku. Jadi apa pelajaran yang bisa ketik dari film ini, bosku? Jika tak mau keluarga hancur berantakan, maka janganlah sekali-kali membawa orang ketiga ke dalam keluarga. Awalnya mungkin terasa manis, tapi di akhir pasti akan pahit dengan keberadaan orang ketiga tersebut. See you.